Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope we are always healthy and on this big afternoon, we give it all in carrying out all our activities. First of all, we open the event this time by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I thank the instruction and participant who have taken the time to enliven this webinar. I will introduce myself first. Hello, my name is Juan Andes Al-Muharram. I am from the 11th grade majoring in APHP SMKN 1 Cibadak. Here I am the host and also my friend M. Agit Purnama as the moderator and Lala Lestari and presenter or speaker at this video conference. The short time, let's just start the program this time. For this reason, to Agit Purnama, the moderator, I invite you to the start. Okay. Well, thanks to Juan and host as the work has the invite to start this event. Okay. I will introduce my present in this webinar, namely Lala Lestari from the 11th grade major in ATPH. What will bring material about case if vegetable to shorter the time. Please go to Lala Lestari brother to start this video for friend. Thank you to Agit Purnama for introducing myself. From my host, permission to share screen. Wait. Lala. Okay. To the moderator, is that visible? Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, my name is Lestari. I was born in Pabumi on 9 September 2004. My address is Tapu Cibodas, Desa Cicerwas, Pabumi. In school, I school in SMKN 1 Cibadak, majoring agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. The benefit of vegetable for the body, prevent and reduce excess stress, smooth bowel movement, prevent beard disease and cancer, maintain a balanced body weight, the source of energy for the body, cleanses toxin is the body or detoxification, birth defect, maintain eye health. Hydroponic vegetables. Hydroponic is a method of cultivating plants without using soil media, but utilizing nutrition, water, or mineral solution needed by plants and other materials. The method of hydroponic cultivation of the NCT system is as follows. Prepare some pipes or gutters and a pump to punch the pipe according to its length with the same distance between the holes. Right pipes or gutters that are prepared to be plants to plant plants. Or the
They prepare a reservoir at the lower end of the pit. How to care for the most practical hydroponic plants? One, check the condition of the water and stock tank. Two, always check the condition of the nutritional solution. Three, clean the container, so planting media and nutrition solution. Four, keep environmental sanitation. Five, check plant conditional periodically. Six, check to the condition of the planting media. The remove and keep sick plants for healthy plants. The advantages of hydroponic cultivation or efficient plants are plant products without touching the soil. The quantity and quality of production is higher and cleaner. The use of fertilizer and water is more efficient. Pest and the diseases control is easier. The disadvantages of the hydroponic system include rescuer, first, large capital in substrate culture. The water holding capacity of the substrate media is smaller than depth of the soil media, which will cause rapid withering of plants and disaster. Some vegetable plants can be grown in a hydroponic way and are suitable for beginners, among others. Spinach, there are two types or spinach grow hydroponically, namely spinach with green leaves and red leaves. Curly lettuce. There are various kinds of lettuce. Hell, fish, and lettuce romaine and hawi. For our hydroponic vegetable sold, you can sell directly to traditional market. For explain in Bandung Home Farmers, till then to the Cironyong market, where there are special hydroponic vegetable collector. Even though it is sold in traditional market, you still have to pay attention to the quality of your vegetables. How to sell hydroponic vegetables? Cooperating with farmer cooperatives to source to several chefs and restaurants. Three, offering crops to traditional market. Four, sell on a spilled market. Five, sell direct from the garden. Thank you for the material. Terima kasih. Okay. Thank you to Lala Lestari for delivering the material. I will use Indonesian. Baik, Lala. Tadi ngomong-ngomong soal hidroponik ya. Apa sih manfaat kita mengonsumsi sayur-sayuran seperti tadi? Manfaat terhadap tubuh kita itu seperti apa sih? Bagaimana manfaatnya? Untuk manfaat itu sendiri banyak ya, dan untuk tanaman hidroponik ini lebih bersih, lebih higienis untuk kesehatan tubuh. Dan untuk kesehatan tubuh itu sendiri bisa detox ya, bisa menjadi salah satu cara detox. Terus untuk sel kanker gitu ya, untuk pencegahan kanker bisa makan sayuran yang bergizi, terus meningkatkan daya tahan tubuh juga. Terus
apa eh, menyehatkan mata. Pokoknya sayuran itu baguslah untuk kesehatan tubuh. Baik, terima kasih Lala. Kepada peserta, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar ya. Persilakan. Dan untuk link presensi atau daftar hadir sudah tertera di kolom komentar. Oke, baik Lala. Biasanya nih Lala panen. Setelah panen dilakukan apa sih yang Lala lakukan setelah panen, atau dijual kah, atau disimpan dulu terus nanti dijual, seperti apa gitu Lala? Untuk sayuran itu sendiri setelah panen itu dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu disortir yang bagus dan kalau ada yang cacat atau gimana itu dipisahkan ya. Terus yang baiknya itu kita langsung itu di apa? Pokoknya langsung di apa sih? Di pasarkan gitu ya, ke sekitar sekolah ataupun ke minimarket yang bisa saling itulah ya, saling masukan, terus ke pasar ataupun yang lainnya sekitar lingkungan masyarakat seperti itu aja. Oh, baik. Seperti itu. Jadi gini, kan tadi kata Lala dijual ya ke masyarakat gitu. Seperti itu. Apa ya? Masyarakat harus membeli produk kita. Apa sih keunggulan yang dimiliki oleh produk Lala tersebut yang membedakan produk tersebut dengan produk yang di pasar? Apakah perbedaannya seperti itu? Untuk keunggulan itu sayuran hidroponik itu lebih higienis ya, karena di sini kita di GH ya, di greenhouse, di itunya ditanamnya, dan juga langsung bersih gitu. Soalnya di sini kita tidak menggunakan media seperti tanah ataupun yang lainnya. Di sini kita menggunakan air ya, Abid. Terus lebih sehat gitu ya. Soalnya di sini kita diberi nutrisi untuk setiap hari, nutrisinya dikontrol, terus airnya dikontrol apakah mengalir dengan baik ataupun ada kesalahan atau apa gitu. Oke, baik Lala. Sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Tia. Pertanyaannya, how do you start making in hydroponic at home? What should the prepare? Sebentar. Cara mulainya untuk itu sendiri kita cari bahan yang ya lebih mudah ya, seperti dari pipa ataupun dari bekas botol plastik di daur ulang gitu. Terus caranya harus apa sering kontrol air gitu ya, terus lihat dari bibitnya gitu ya, pilihan bibit itu harus bagus. Terus harus membuat itu air mengalir gitu kayak bisa disusun di halaman ataupun di mana terserah, asalkan terkena cahaya matahari, tapi jangan secara langsung karena tanaman hidroponik itu sendiri jika terkena sinar matahari langsung bisa layu ataupun hampir bisa mati seperti itu.
Baik, seperti itu, Ibu, untuk pertanyaannya tadi ya sudah dijawab oleh Lala Lestari. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada Lala tentang mengenai materi yang tadi sudah dibahas? Oke, thank you. Oh, sama-sama, yes. Welcome. Baik, Lala, ini nih, misalkan nanti misalkan pulang saya mau bikin tanaman hidroponik kayak tadi ya, atau terjun gitu ke dunia cocok tanam seperti itu. Apakah membutuhkan biaya yang relatif mahal atau murah seperti itu, Lala? Jika kita ingin mengambil media alternatif seperti botol plastik bekas ataupun pipa bekas yang ada di rumah gitu ya, Git, itu tergolong murah ya, soalnya tidak menghabiskan uang puluhan juta ataupun jutaan, karena di sini kita cuma membutuhkan pompa air seperti itu, terus bibit yang apa gitu ya, seperti selada ataupun sawi yang bisa di tanaman-tanaman di hidroponikan ya, sistem hidroponik seperti itu. Terus kalaupun mahal, sepertinya kalau untuk yang mahal itu untuk itu seperti perusahaan-perusahaan ataupun perkebunan besar seperti itu, kalau yang mahal seperti mahal. Oh iya, jadi misalkan ini termasuk ke dalam mendaur ulang ya. Misalkan di rumah banyak botol atau gelas-gelas plastik yang tidak terpakai, bisa digunakan untuk bercocok tanam hidroponik tersebut, seperti itu. Jadi baik, ini kutipan yang bagus ya kepada peserta. Ini jadi kita itu tidak perlu membutuhkan lahan yang besar, begitu Lala? Ya, tidak perlu membutuhkan lahan yang besar, tetapi asalkan kita mau dan kita bisa langsung terjun ke dalam dunia bercocok tanam hidroponik seperti tadi, dan tidak membutuhkan biaya yang biaya yang mahal, tetapi relatif murah, karena bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai seperti gelas plastik, gelas gelas yang tidak terpakai ya, plastik, atau aqua gelas bisa, aqua botol mungkin bisa, atau paralon yang tidak terpakai seperti itu. Oke. Lala, gini, misalkan nih ada gak sih pembeda mana bibit yang berkualitas dan bibit yang kurang berkualitas dari segi fisiknya, apakah terlihat, atau dari segi harganya bagaimana, pembedanya sih seperti itu. Untuk bibit itu sendiri ya, yang berkualitas itu tidak cacat, semua berat seragam ataupun bentuknya seragam, tidak terkena bakteri ataupun sama itu tidak kotor, dan juga untuk harganya sih lebih mahal ya Adit kalau yang berkualitas mah, tapi di pasaran pun sepertinya semua berkualitas, cuman di sini kita pilih-pilih lagi ya, takut ada yang rusak ataupun kayak gimana. Oke, yang berkualitas seperti itu. Bagaimana kalau misalkan gini, apakah berpengaruh ya terhadap misalkan saya mau bercocok tanam, menggunakan bibit yang murah atau yang tidak terlalu mahal, tetapi cara penanamannya, cara mengurusnya itu sangat baik, apakah akan berpengaruh ke hasilnya yang baik? Seperti itu. Atau misalkan saya beli bibit yang relatif mahal, terus ditanam dan dikelola itu tidak baik, seperti itu. Jadi pembedanya tuh kita membedakannya
dari bibitnya atau cara kita memprosesnya atau mengelolanya, Lala? Kalau gitu mah Agit, kalau Agit ingin membeli yang murah tapi bibitnya berkualitas, tapi juga cara masaknya ataupun cara menanamnya itu kurang keren atau kurang diperhatikan, itu tidak akan tumbuh. Soalnya hidroponik ini sangat harus diperhatikan gitu, dari semuanya, dari bibit yang berkualitas, terus dari cara untuk menanamnya juga. Sayuran hidroponik ini itu apa, diperhatikan, karena kalau tinggi tingkat pH-nya, sayuran itu bisa mati, ataupun lebih rendah tingkat pH-nya, sayuran pun bisa mati. Tapi jika Agit yang beli yang mahal dan berkualitas gitu ya, terus cara memperhatikannya bagus, cara merawatnya bagus gitu ya, tingkat pH-nya pas, dan airnya pun mengalir terus, tidak kotor gitu ya, memperhatikan lingkungannya bersih apa tidak, itu insya Allah ke tanamannya juga bisa subur. Seperti itu aja. Oke, berarti proses itu sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan atau perkembangan si bibit tadi ya, seperti itu. Baik, jadi ini sekedar informasi juga ya kepada penonton atau audiens bahwa kita tidak perlu menggunakan atau memakai bibit yang berkualitas tinggi, tapi kita harus apa sih namanya, prosesnya itu harus lebih bagus ya. Jangan misalkan dari bibitnya bagus tetapi prosesnya itu salah, itu akan berpengaruh kepada nanti hasilnya. Jadi kata-katanya seperti ini, proses tidak akan mengkhianati hasilnya, seperti itu. Oke, Lala, ini sekedar pengen sharing-sharing aja. Lala kan sudah masuk ke bidang bidang hidroponik ya. Apakah di rumah Lala sama seperti di sekolah menanam tanaman hidroponik? Untuk di rumah Lala enggak itu ya, menanam hidroponik karena halamannya kurang memadai, dan juga tapi jika di rumah pun Lala menanam seperti sayuran-sayuran lain seperti cabai ataupun kacang-kacangan. Di situ di rumah juga nanam gitu. Cuman kalau untuk sayuran hidroponik itu sendiri enggak, soalnya harus ada air yang memadai gitu ya. Karena sayuran hidroponik ini sangat membutuhkan air. Soalnya kalau airnya kurang, itu tanaman bisa mati gitu. Baik, terima kasih Lala atas informasinya. Kan ini tanaman hidroponik ya. Apakah misalkan kita mau nanam biji A atau ya biji A misalkan, ada gak sih tanaman yang tidak bisa dihidroponikan atau masuk ke dalam bercocok tanam hidroponik? Misalkan tanaman ini gak bisa nih karena alasan-alasan tertentu. Bagaimana, apakah ada ya tanaman yang tidak bisa dihidroponikan? Untuk tanaman hidroponik itu yang bisa dihidroponikan oleh sistem hidroponik gitu ya, yang sekali panen. Soalnya kalau seperti cabai ataupun terong, terus jagung itu susah, soalnya harus untuk tanaman jagung itu sendiri harus membutuhkan tanah untuk dia hidup, soalnya di dalam tanah itu banyak mineral-mineral yang dibutuhkan untuk mereka hidup gitu ya. Unsur makro dan mikronya pun tercukupi jika di tanah. Dan pun kalau di hidroponik itu tanaman-tanaman yang tumbuh terus langsung dipanen gitu, seperti selada, sawi, pakcoy, seperti itu gitu. Soalnya kalau untuk cabai itu sendiri nggak bisa dipakai sistem hidroponik.
ya itu tadi unsur hara makro dan mikro nyatu di tanah itu lebih banyak. Di itu pun apa di air ataupun kita memberi nutrisi itu tuh kurang untuk pertumbuhan cabai-cabai itu. Baik, terima kasih Lala. Kepada audiens, jika tidak ada yang bertanya, if no one else animal are returned in the house pada Juan Andes Al-Muharram. Thank you to Lala and Agit for delivering material on the process. Hopefully it is useful for all for you students, and thanks to the participant who help us. I hope you are satisfied with the answer that have been given. And once again, I thank everyone who took the time to join and even the video conference this time. The meeting because with a reading of Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Finally said wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Miss Tia Mulyawati as the instructor this time for giving message and suggestion. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini mungkin presentasi terakhir dari kelompok ini ya untuk pengantar bahasa Inggris. Alhamdulillah sudah selesai. Dan nanti kita lanjutkan di kolaborasi dengan guru. Nah, menurut Ibu dari presentasi atau penampilan ini alhamdulillah berjalan dengan alhamdulillah berjalan dengan lumayan lancar ya, meskipun ada satu atau dua hal trouble, tapi kalian bisa mengatasinya dengan sebaik mungkin. Terima kasih dan buat semuanya yang sudah bekerja keras. Itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan nanti presentasi kolaborasi dengan guru berjalan dengan lancar ya. Oke Juan. Terima kasih kepada instruktur Ibu Tia Mulyawati. Terima kasih juga kepada partisipan yang mengikuti video conference ini. Terima kasih sekali lagi. Saya izin untuk menutup video conference kali ini.